Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bapak Ibu yang ulun hormati, alhamdulillah pada malam terakhir insyaallah, karena malam besok insyaallah kalau kita diberikan umur, kita akan memasuki bulan yang dinanti-nantikan, bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemarin belum dihubungi oleh Ta'mir untuk menyampaikan tausiah, saling nasihat-menasihati, dan temanya karena kita menjelang Ramadan maka sesuai dengan ulun kita berbicara tentang kesehatan pada saat bulan Ramadan, bulan puasa. Bapak Ibu yang ulun hormati, ilmu kesehatan berkembang cukup pesat sehingga teori-teori yang baru saat ini banyak menggeser teori-teori yang lama. Ulun contohkan, dulu di bagian kami, di bagian jantung, ada suatu teori yang menyatakan kalau pasien-pasien jantung, pasien-pasien terutama yang mengalami gagal jantung itu apa? Gagal jantung itu berarti fungsi pompa jantung itu sudah tidak senormal orang biasa, sehingga dia lebih mudah mangga, kemudian tenaganya lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, pada pasien-pasien gagal jantung dahulu, beberapa puluh tahun yang lalu, yang dianjurkan kepada mereka adalah lebih banyak beristirahat. Jadi pasien jantung disuruh lebih banyak begadang, disarankan lebih banyak berabah. Sana pengen istirahat lebih lama, lebih banyak beristirahat. Kenapa? Karena memang fungsi jantung pian itu sudah kada mendai lagi, kada kawa pian kayak orang-orang yang lain. Maka kemudian dulu pasien-pasien gagal jantung tidak disarankan untuk berolahraga, disarankan bagi mereka untuk berdiam dan beristirahat lebih lama di rumah, menanti ajal. Kayak itu Pak, itu 20 tahun 30 tahun yang lalu. Dan obat-obatan beberapa puluh tahun yang lalu juga, kalau pian pernah melihat, zaman bahar itu digoksin aja obat-obatannya. Sekarang berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, sehingga hari ini Pak, pasien-pasien gagal jantung tidak lagi kita suruh banyak beristirahat. Justru temuan terbaru adalah pasien-pasien gagal jantung kita suruh banyak berolahraga. Jadi pasien-pasien jantung justru rekomendasi kelas 1, berarti maksud rekomendasi kelas 1 itu artinya sangat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang mengalami sakit jantung untuk tetap berolahraga. Maka mangga, maka inya tuh sedikit saja berjalan mengingat. Maka pasien-pasien jantung itu sedikit saja berangkat-angkat akan sakit dada. Kenapa malah disuruh berjalan laju, bahkan disuruh sampai buka Pak. Jadi disuruh sampai buka dan sampai agak uyuh. Itu teori yang baru saat ini untuk pasien-pasien gagal jantung.
Alasannya kenapa? Ternyata justru dengan disuruh berolahraga, maka terbukti dengan berbagai macam riset, terbukti pasien-pasien gagal jantung kualitas hidupnya meningkat. Ini adalah salah satu bagian dari penelitian ulun juga. Jadi salah satu tesis ulun mengangkat olahraga pada pasien-pasien gagal jantung. Pasien gagal jantung kita suruh lari, kita suruh kemudian angkat beban, kita suruh kemudian berbagai macam jenis olahraga, dan terbukti kualitas hidupnya meningkat, Pak. Kemampuannya justru lebih bagus ketika dia berolahraga dibandingkan kalau dia cuma berdiam dihinip saja di rumah atau cuma meratapi garingnya itu. Jadi ternyata paradigma baru sekarang, pasien-pasien gagal jantung, pasien jantung justru kita suruh berolahraga. Dan ternyata ini juga tidak hanya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, juga termasuk pada pasien hipertensi, diabetes, gagal ginjal dan lain sebagainya. Dulu disuruh banyak begadang, banyak beristirahat. Namun sekarang rekomendasi terbaru hampir semuanya disarankan untuk berolahraga. Padahal berolahraga uyuh, padahal bisa beresiko berhingal, padahal bakal busiah nanti, bakal kenapa. Ternyata kada, Pak. Justru lebih banyak manfaatnya kalau dia kemudian beraktivitas. Ini mencontohkan teori baru. Nah, termasuk, Pak, yang kita bahas malam ini. Dulu paradigma kedokteran mengatakan puasa itu lapar, namanya puasa, lapar dalam waktu sampai 12 jam lebih itu berbahaya. Jadi teori-teori yang lama beberapa puluh tahun yang lalu mengatakan di mana saja kita ketemu yang namanya lapar itu berbahaya. Kenapa? Karena seseorang akan kehilangan karbohidrat, kemudian mengalami berbagai macam masalah dalam sistem organnya. Sehingga beberapa puluh tahun yang lalu, puasa tidak terlalu direkomendasikan. Dulu banget, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Apalagi bagi orang garing. Maka para dokter kemudian sangat khawatir, sangat takut pada pasien-pasien yang berpuasa. Itu dulu, Pak. Makanya kata ulun, ternyata teori-teori baru bermunculan dan akhirnya kemudian banyak teori lama ditinggalkan. Nah, ulun sampaikan salah satu teori yang akhirnya sangat digemari dan kemudian akhirnya jadi primadona adalah teori sel lapar. Teori sel lapar yang kemudian digagas oleh Yoshinori Ohsumi. Jadi ada seorang peneliti namanya Yoshinori Ohsumi. Yoshinori Ohsumi ini adalah seorang Jepang yang meneliti tentang konsep autofagi. Jadi singkat ceritanya seperti ini. Ternyata kita ini di dalam sel tubuh kita ada proses yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Ternyata proses untuk memakan diri sendiri. Jadi di dalam sel kita ini kan ada mengalami berbagai macam proses. Jadi proses pencernaan, berbagai macam proses pembakaran itu ada dalam sel. Setiap proses-proses yang ada, jadi setiap kita betukang, setiap kita berulah-ulah barang-barang, maka akan menghasilkan apa, Pak? Menghasilkan selain barang yang bagus akan menghasilkan yang namanya sampah. Jadi di dalam sel kita itu ternyata banyak sampah. Satu, bagaimanapun prosesnya pasti akan banyak sampah di dalam sel tubuh kita. Yang kedua, kemudian akan banyak yang rusak-rusak. Masjid kita ini, ya alhamdulillah masjid hanyar. Tapi lihat nih, beberapa puluh tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun yang lagi, maka akan ada yang rusak-rusak. Akan ada barang-barang yang rusak, dan ini kemudian akan diapain? Akan jadi sampah, akan menjadi sesuatu yang harusnya dibuang. Nah,
Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada yang kemudian ditemukan oleh seorang Jepang yang namanya Yoshinori Ohsumi ini, yaitu ternyata menariknya tubuh itu memiliki konsep autofagi. Autofagi itu adalah di dalam tubuh, di dalam sel tadi ada proses memakan dirinya sendiri. Jadi dimakan, jadi autofagi itu ada suatu komponen di dalam sel itu kemudian memakan sampah dan menghancurkan zat-zat yang tidak berguna untuk kemudian diolah menjadi barang baru lagi. Jadi sampah tadi ternyata kadang disia-siakan, kadang dibuang percuma, tetapi kemudian didaur ulang. Jadi ada proses daur ulang di dalam sel tubuh kita, namanya autofagi. Gara-gara daur ulang tadi, maka kemudian akan muncul zat-zat yang baru yang berguna. Jadi awalnya sampah, kemudian diubah lagi menjadi zat-zat yang berguna bagi sel tubuh kita. Nah, menariknya apa Bapak Ibu sekalian? Menariknya ternyata penelitian dari Yoshinori Ohsumi, ternyata proses tersebut hanya terjadi pada sel yang mengalami kelaparan. Jadi kalau sel itu tidak dalam kondisi lapar, maka proses autofagi tidak bermakna, tidak sebanyak dan tidak seefektif yang kita bayangkan. Jadi autofagi, proses daur ulang tadi, itu justru terjadi bila kita kelaparan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dan ini yang kemudian mengejutkan dunia. Ini yang kemudian akhirnya bikin banyak perubahan paradigma baru tentang puasa tadi. Jadi ternyata lapar itu justru kemudian dikatakan bermanfaat untuk daur ulang di dalam tubuh kita. Yoshinori Ohsumi akhirnya pada tahun 2006 kemudian mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang kesehatan. Dan setelah penelitiannya ini, tiba-tiba banyak perubahan paradigma tentang berpuasa tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu pasien-pasien tidak disarankan berpuasa. Kenapa? Jangan, pian kena tambah begaring. Dulu bahkan anak-anak tidak disarankan berpuasa. Jangan, kena garing. Dan kemudian banyak orang juga takut berpuasa. Puasa ini memang bikin kita berkurus, tapi khawatir garing. Nah sekarang paradigmanya berubah. Satu, yang membuat paradigma berubah adalah ternyata puasa itu justru bikin sehat. Salah satu alasannya alasannya adalah dengan proses daur ulang tadi, justru tubuh kita ini membutuhkan puasa secara rutin. Jadi mestinya puasa itu dilakukan secara rutin untuk melakukan proses daur ulang di dalam tubuh kita. Kenapa? Banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam tubuh kita, dan ini membutuhkan yang namanya daur ulang. Dan sayangnya ternyata daur ulang hanya terjadi bila kita dalam kondisi kelaparan. Nah ini yang kemudian akhirnya para peneliti berbeda pendapat tentang definisi kelaparan tadi. Kapan kemudian kita menjadi lapar? Ada yang kemudian mengatakan akhirnya jadi lapar itu baru terjadi sekitar 8 jaman. Misalnya kalau kita makan sahur jam 4 kita makan atau setengah 5, maka biasanya kita baru akan mengalami kelaparan pada pukul 3 atau pukul 4. Jadi pukul 1, pukul 2 sebenarnya belum lapar. Cuma kadang-kadang kita terbiasa untuk makan lagi, mengisi lagi, tidak menunggu kelaparan. Nah, pukul 4 baru lapar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian akhirnya selama ini jadi tradisi adalah ketika pada jam-jam seperti itu yang terjadi adalah kita kemudian merasa kita sudah letih, sudah kuyuhan, sehingga banyak orang yang kemudian akhirnya memangkas waktu kerjanya pada saat puasa.
Jadi pada saat bulan puasa banyak yang kemudian memilih untuk mengurangi jumlah pekerjaan. Kalau tujuannya adalah untuk ibadah bagus, tetapi tujuannya adalah untuk menghemat energi, ternyata ini yang kemudian tidak direkomendasikan. Jadi misalnya pian biasanya begawi pukul 8 sampai pukul 3 misalnya, atau sampai pukul 2. Kemudian akhirnya karena puasa, karena khawatir keuyuhan, khawatir kelapahan, akhirnya pian pangkas hanya 4 jam saja. Atau pian yang biasa sekolah, kemudian pian pangkas hanya beberapa jam saja, supaya kada bermasalah, supaya bisa kuat puasa. Ternyata jawabannya salah Bapak Ibu sekalian. Ternyata justru kita itu puncak-puncak kebaikan puasa dalam sisi kesehatan adalah saat kita lapar. Jadi justru biarkanlah tubuh tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi jangan dirubah. Jangan kemudian malah kita menambah jumlah istirahat kita atau mengurangi jumlah aktivitas kita dan banyak berguring-guring saja. Nah ternyata ini justru kesalahan. Dan justru Bapak Ibu sekalian, jadi selama ini orang menghitung pian makan sahur tadi pukul 4:30, makan sahur pukul 4:30, kemudian normalnya makanan kita itu akan hilang sekitar pukul jam 12, jam 1, habis sudah. Jadi karbohidrat, kemudian karbohidrat yang harusnya jadi energi itu kemudian diolah dalam tubuh, dan kemudian sekitaran pukul 12, jam 1 itu hilang Pak, habis sudah. Ini yang kemudian pertanyaan, kalau karbohidrat sudah habis, pian makan biar banyak pun. Ada orang yang mengatakan kalau kayak itu kita bersambung banyak aja. Bersambung gasan puasa ini yang biasanya kita makan pagi 1 piring, supaya bertahan lebih lama maka makanlah 2 piring misalnya. Supaya apa? Supaya nantinya kita lebih kuat berpuasa, cadangannya lebih banyak. Jawabannya tetap salah Pak. Karena pian sepiring kah, pian 2 piring kah, itu kemudian akan habis di dalam tubuh. Jadi cadangan tadi itu kemudian hanya bertahan sampai sekitaran pukul 1, pukul 2. Sehingga energi kita, orang kemudian berpikir dulu kalau kayak itu setelah jam 2 ini saatnya istirahat aja sambil menunggu waktu berbuka. Kita kuatnya itu adalah dari pukul 7 sampai pukul 2. Sisanya dari pukul 2 sampai pukul setengah 7 atau pukul 6 itu adalah saatnya untuk hibernasi, saatnya untuk banyak istirahat. Ini salah. Jawaban yang benar adalah justru kebaikan puasa itu adalah ketika kita lapar dan ketika sudah kehabisan karbohidrat. Jadi makanan Bapak Ibu sekalian, makanan kita itu, makanan yang kita makan itu kemudian akan diolah jadi energi. Jenis karbohidrat itu akan diubah menjadi energi. Nah, kalau karbohidrat habis, apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Yang dilakukan adalah mengambil lemak dan protein. Jadi ketika kita masih membutuhkan energi, sementara karbohidratnya sudah habis, jadi nasi yang sudah habis beratan dipakai gasan energi, maka dari mana tubuh kemudian mengambil? Maka jangan khawatir, tubuh kita ini ganal Pak. Tubuh kita ini punya banyak cadangannya. Jadi tubuh kemudian akan mengambil cadangan lemak. Di mana yang kita ambil? Akan diambil dari hati. Hati ini banyak cadangannya. Jadi lemak-lemak itu banyak tersimpan di hati. Itu kemudian akan dirombak dan kemudian dijadikan energi. Jadi jangan khawatir, pian kada sanggup untuk beraktivitas. Di mana lagi? Paparutan pian ini dibak dengan lemak. Maka jangan khawatir. Justru pada saat itu kemudian lemaknya akan kemudian diambil dan kemudian akan diubah jadi energi. Di mana lagi? Di wadah-wadah yang lain, di paha, di tangan-tangan kah? Itu kemudian akan diambil lemaknya untuk kemudian diubah menjadi energi. Sehingga justru pada saat itu adalah kebaikan yang didapatkan oleh tubuh kita. Jadi perombakan cadangan-cadangan yang selama ini kada banyak
terpakai, akhirnya kemudian diubah jadi energi. Jadi ini alasan Pak, ulun sering nyampaikan. Kalau pian banyak makan nasi, justru itu yang kemudian akan menyebabkan pian lemaknya itu akan tinggi. Nah padahal pian kada banyak makan lemak. Jangan salah, justru nasi itu yang kemudian akan diubah. Kalau kita aktivitasnya rendah, maka nasi itu yang kemudian akan diubah menjadi lemak. Jadi kada boleh harusnya. Jadi kalau kita ini lain tukang, lain pegawai yang keras, maka harusnya jumlah karbohidratnya kada usah banyak. Karena inilah yang kemudian akan menyebabkan cadangan lemak itu banyak dalam tubuh kita. Jadi makan nasi itu sebenarnya jumlahnya cukup sedikit aja, banyaknya protein. Sebenarnya seperti itu. Cuma proteinnya larang. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir pian kemudian akan tidak sanggup beraktivitas setelah siang hari karena menganggap nasi itu sudah kereda lagi, melihat parut pian sudah pina cekung dah, pina berbunyi-bunyian. Jangan khawatir karena sesungguhnya pian masih bisa beraktivitas dengan sama kuatnya dengan pagi hari. Kenapa? Karena sekali lagi cadangan energi pian itu banyak banget. Dan justru kebaikan berpuasa adalah ketika pian sedang lapar itu beraktivitas. Jadi penelitiannya seperti itu. Sama, kebaikan olahraga adalah saat kita sedang lapah-lapahnya. Itulah kemudian aktivitas olahraga kemudian bermanfaat banyak. Sama berarti, puasa itu justru ketika pian lapar itu kemudian tetap beraktivitas. Itulah kebaikan daripada puasa untuk kesehatan. Jadi ulun sering menyarankan, kalau demikian berarti tidak perlu ada sesuatu yang dirubah di dalam keseharian kita, kecuali untuk meningkatkan ibadah. Kalau kemudian kita berpikir kalau kayak itu banyak guringan, banyak beristirahat, kurangi jumlah jam kerja, tetapi kemudian ibadah juga kadang nambah, maka ini adalah sebuah kesalahan. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu apakah orang-orang sakit itu juga diperbolehkan berpuasa? Misalnya yang datang seringkali itu adalah pasien-pasien penyakit kronis. Contoh pasien jantung. Bolehkah saya dokter berpuasa? Padahal saya adalah penderita jantung koroner. Padahal saya adalah penderita gagal jantung. Maka jawaban kami adalah justru pian disuruh berpuasa. Kenapa? Apa yang menghalangi pian berpuasa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali untuk berpuasa. Untuk pasien-pasien jantung, pasien-pasien jantung koroner, hanya perlu menyesuaikan jadwal minum obat. Kemudian kalau dia sedang kambuh-kambuhnya, kalau sedang parah-parahnya, yaitu tidak akan kita suruh berpuasa. Tetapi bagi yang stabil-stabil saja, maka justru puasa itu adalah lebih baik bagi kita yang sedang sakit. Pasien diabetes, apakah kemudian kada boleh berpuasa? Puasa saja Pak. Selama gula pian stabil, justru puasa adalah lebih baik bagi pian. Puasa aja. Stroke, apa yang membuat pian menghalangi puasa? Menghalangi berpuasa untuk pasien-pasien stroke? Gak ada halangan. Pian garing ginjal, selama sakit pian stabil, puasa aja. Aku garing mah misalnya, sakit mahnya ini karena tahan, bisa sakit parut kalau berpuasa. Makanya sebenarnya pasien-pasien mah pun itu kemudian diperbolehkan untuk berpuasa. Justru dilatih, asalkan dia stabil, asalkan tidak sampai perdarahan, asalkan tidak sampai yang merusak, maka kemudian malah pian berpuasa aja. Jadi jangan khawatir dengan mah pian. Karena sekali lagi, puasa itu justru paradigma sekarang itu baik buat kesehatan. Apalagi kanakan, tahan, kadang kanakan berpuasa, tahan Pak. Jangan khawatir. Cuma perlu pembiasaan saja. Sehingga kanakan umur 5 tahun, umur 6 tahun puasa-puasakan aja. Tinggal dilatih dulu.
apalagi 7 tahun, 8 tahun, puasakan aja. Apakah harus tengah hari? Kalau ini sanggup full seharian, kenapa? Gak ada masalah, silahkan, latih saja. Karena dia itu sudah sanggup. Orang tua, apa yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa? Kalau dia sebenarnya sanggup-sanggup aja, gak ada masalah. Kenapa? Justru lapar itu tidak masalah. Jadi jangan khawatir kelaparan dia. Jadi manusia itu bisa bertahan untuk tidak makan itu selama puluhan jam. Jangan khawatir. Cadangan lemak kita itu sangat cukup. Bahkan seandainya misalnya nih, sebagai contoh, pian kada ingat di sahur, Pak. Pian makan terakhir jam 9 malam misalnya, habis tarawihan, pian ada makan wadai sedikit, habis itu kada ada makan lagi, teguring. Dan kemudian akhirnya Allah menakdirkan pian kada terbangun terbangunnya itu pas orang sudah azan subuh. Dan itu kada sempat lagi untuk apa-apa. Maka apa yang dia lakukan? Tidak perlu ada yang disedihkan, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena pian akan tetap sanggup untuk berpuasa. Kenapa? Karena cadangan tadi itu akan cukup untuk puluhan jam, Pak. Jadi jangan khawatir. Jadi tidak ada yang kemudian dikhawatirkan akan hancur tubuh pian, akan mati pian hanya gara-gara berpuasa. Jadi silahkan tetap berpuasa dan jangan kemudian aku tadi kadang bersahur, maka aku hendak beparai aja nih sekolah. Aku hendak diistirahat aja. Jangan bari aku banyak galian. Jangan, Pak. Tetap beraktivitas seperti biasa. Insya Allah sanggup aja. Silahkan tetap beraktivitas. Maka dan pian akan sanggup. Insya Allah sanggup aja. Jangan kemudian mengurangi aktivitas pian. Walaupun kemudian yang paling afdal adalah bersahur. Dan afdalnya bersahur adalah mendekati waktu subuh. Dan berbuka menyegerakan waktu berbuka. Nah, sehingga jangan khawatir untuk berpuasa. Dan Bapak Ibu sekalian, berikutnya bahkan saat ini pasti puasa itu sudah menjadi terapi, Pak. Puasa itu sudah menjadi terapi bagi berbagai macam penyakit-penyakit. Jadi kita jangan khawatir lagi, karena ini sudah menjadi bagian daripada obat. Contoh dulu, Bapak Ibu sekalian, dulu orang berpikir untuk meningkatkan kesehatannya dengan cara diet, ya kan Pak ya? Dulu kan pilihannya, kamu diet aja. Jadi kalau datang ke dokter, maka dulu Anda ini kelebihan lemak nih, Anda ini terlalu gemuk, maka saya sarankan Anda untuk diet. Apa itu diet? Diet itu berarti adalah mengurangi jumlah makanan. Jadi yang asalnya biasanya makan 3 kali sehari atau 4 kali sehari, kurangi, Pak. Cukup 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Yang asalnya makannya sejubung, kurangi, cukup sepertiga saja. Atau kemudian yang banyak makan karbohidrat, kurangi lebih banyak protein saja. Itu namanya diet, Pak. Menjalani diet, sampai kemudian ada yang berupaya menjalani diet ketat untuk supaya bisa sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian penelitian terbaru kemudian membandingkan, Pak, ini orang yang diet, diet mengurangi jumlah makan, dan ini adalah orang yang berpuasa, bukan diet, Pak. Jadi dia tetap makan kayak biasa. Sehari-hari dia makan, ya tetap sepiring, 2 piring, 3 piring, tapi kemudian ada masanya dia berpuasa. Ya Pak ya. Jadi ini kelompok orang yang diet, ini kelompok orang yang berpuasa. Dibandingkan lebih sehat mana orang yang melakukan diet mengurangi jumlah makanan dia dibandingkan orang yang tetap jumlah makanannya tetapi dia puasa secara rutin. Dan Pak, nakjubkan Pak, ternyata hasilnya justru lebih bagus orang yang berpuasa. Sehari-hari makanannya biasa aja, kayak biasa. Tapi kemudian
ada interval-interval tertentu dia kemudian berpuasa. Entah dia setiap 2 hari kemudian 1 hari berpuasa, 2 hari lagi 1 hari berpuasa. Ini bukan penelitian orang Muslim. Makanya mereka tidak meneliti puasa Senin Kamis, tidak meneliti puasa Daud, tapi mereka melihat orang yang melakukan interval puasa secara interval. Mereka bandingkan, dan ternyata tadi seperti yang saya sampaikan, orang yang berpuasa ternyata lebih unggul dibandingkan orang-orang yang diet saja. Maka Bapak Ibu, pian jangan terkejut. Hari ini akhirnya dunia kesehatan lebih merekomendasikan untuk berpuasa dibandingkan sekedar diet saja. Jadi kan dulu kurangi jumlah kolesterol pian, kurangi jumlah makanan pian, kurangi jumlah makanan berlemak. Hari ini jawabannya adalah pian ke dokter. Suatu saat nanti hampir semua dokter akan mengatakan puasalah, berpuasalah. Dan jangan khawatir, busia aku kada tahan, busia aku kelaparan. Jangan khawatir lapar, karena sekali lagi lapar itu adalah sehat. Asal jangan kelaparan, Pak. Asal jangan kemudian karena makan berhari-hari. Kalau sekedar lapar saja bukan masalah. Dan pian jangan khawatir ketika anak pian ikut puasa dan kemudian dia mengeluh kelaparan, lapar, anak makan, jangan khawatir, biasakan. Kenapa Pak? Sanggup aja, insya Allah sanggup aja, hadangi aja. Setemat lagi maghrib, hadangi. Biasakan kelaparan, biasakan lapar maksudnya. Ya, jangan sampai kemudian ini dijadikan alasan. Wah, ini mumpung Ramadan, ini dilaparkan aja masyarakat Indonesia. Jangan di harga baras diulah-larang, kemudian harga sembako larang-larang. Bagus saja lapar keluhanannya, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah kita itu sebenarnya bagus untuk melaparkan diri, sehingga tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga terakhir yang saya sampaikan, mengutip ayat Al-Quran yang akan sering dibaca menjelang bulan Ramadan dan pada saat bulan Ramadan, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat 184, frase yang terakhir Allah menyampaikan, dan ini adalah sebuah informasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah. Wa antasumu khairul lakum. Ini mendahului Yoshinori Osum. Ini mendahului para peneliti-peneliti, mendahului berbagai macam ilmuwan-ilmuwan, mendahului berbagai macam teori-teori pada hari ini. Allah sudah menyampaikan pada tahun 600-an, 1400-an tahun yang lalu Allah sudah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah, wa antasumu, dan berpuasa khairul lakum, itu adalah jauh lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi kamu berpuasa. In kuntum ta'lamun, jika kamu memiliki pengetahuan tentangnya. Maka saat ini kita menghimbau, Islam itu luar biasa, Islam itu indah. Dan ketika Islam syariatnya mengajarkan berpuasa, mengajarkan lapar, ini adalah hadiah dari Allah bagi kita. Jadi lapar itu ternyata hadiah. Puasa itu adalah hadiah bagi tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat. Hadanallahu wa iyyakum. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.